materi pertama dalam kelas ini yaitu menjelaskan tentang alur logika pemrograman. Oleh saya sendiri, saya adalah guru pemrograman dasar yaitu Dia Gustiana Putri. Panggil saja saya Budea. Oke, kita mulai ya. Topik yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama berkenalan dengan algoritma, yang kedua konsep algoritma, yang ketiga struktur penulisan algoritma, yang keempat metode penulisan algoritma, yang kelima mengenal tipe data, yang terakhir mengenal operator. Pertama kita berkenalan dulu dengan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi. Beliau adalah penemu konsep algoritma. Kita mulai dari latar belakang beliau. Beliau adalah seorang ahli matematika muslim dari Jazirah Arab yang hidup di abad ke-19, sekitar tahun 1900-an. Beliau terkenal akan berbagai karya tulisnya tentang cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan, menggunakan alur pemikiran yang sistematis. Awal mula terbentuknya konsep algoritma, awal mula kata algoritma adalah algoritm. Diambil dari kata nama beliau yaitu Al-Khwarizmi, yaitu sebutan dari bangsa Eropa kepada beliau. Jadi dulu bangsa Eropa memanggil beliau dengan sebutan algoritm karena bangsa Eropa tidak bisa menyebut Al-Khwarizmi, maka diganti dengan algoritm untuk bangsa Eropa. Lalu algoritma tersebut berubah menjadi algoritma karena konsep ini sangat erat kaitannya dengan ilmu matematika, maka diganti dengan algoritma sampai menjadi algoritma supaya bisa disebut lebih mudah pengucapannya, makanya diganti algoritma dari algoritma ini. Kita menuju pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi, algoritma itu langkah-langkah logis ya, urutan penyelesaian masalah. Jadi, algoritma itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang masalah tersebut diselesaikan, dipecahkan menggunakan langkah-langkah yang logis, disusun secara sistematis. Sistematis itu berurutan ya, nama juga urutan langkah-langkah. Jadi berurutan dan logis. Logis itu masuk di akal manusia, sesuai dengan logika manusia lah pokoknya. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalahnya, pemecahan masalahnya diurutkan. Selanjutnya konsep algoritma. Konsep algoritma contohnya seperti ini. Ada segelas kopi, segelas susu, dan satu gelas kosong. Bagaimana cara menghasilkan 2 gelas campuran kopi dan susu dari segelas kopi dan segelas susu? Ingat, 2 gelas. Di sini cuma ada 1 gelas kosong. Gimana caranya membuat 2 gelas campuran kopi dan susu? 2 gelas susu ya. 2 gelas kopi susu ya. Bagaimana caranya? Sedangkan di sini cuma ada 1 gelas kosong. Oke. Langkah pertama. Ada segelas kopi dan ada 1 gelas kosong. Setengah gelas dari segelas kopi ini dituang ke 1 gelas kosong. Ya, di sini segelas kopi dituang ke 1 gelas kosong menghasilkan setengah gelas kopi. Udah, itu langkah pertama. Langkah kedua, ada segelas susu dan ada setengah gelas kopi. Segelas susu ini, setengah gelas dari segelas susu ini dicampur ke setengah gelas kopi menghasilkan 1 gelas kopi susu. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, sisa yang gelas susu tadi dan sisa gelas kopi tadi dicampur menjadi 1 gelas kopi susu dengan hasil akhir sebagai berikut. Segelas susu yang telah kosong. Yang ini kosong ya, karena udah dicampur ke sini. Sisa gelas kopi ini. Nah, sisa gelas kopi ini menjadi segelas kopi susu. Nah, segelas kopi susu ini dari yang langkah pertama, kedua maksudnya. 1 gelas kopi susu yang dari sini, satu lagi. Oke, jadi ada 2 gelas kopi susu. Dari sebelumnya
segelas kopi, segelas susu, dan 1 gelas kosong. Struktur penulisan algoritma ada 3, header, deklarasi, algoritma. Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Metode penulisan algoritma ada 3, natural, flowchart, dan pseudocode. Natural itu menggunakan bahasa manusia seperti biasa, tapi berisi urutan-urutan langkah pemecahan masalahnya. Flowchart itu merupakan bagan-bagan, berisi bagan-bagan. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Pseudocode ini berisi penulisan kode-kode apa yang akan digunakan nanti saat membuat program atau aplikasi. Selanjutnya mengenal tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah sebuah karakter atau jenis dari objek yang memiliki jangkauan nilai memori dalam komputer. Jadi di dalam pemrograman, dalam membuat aplikasi atau game atau web, nanti di situ ada datanya. Nah, datanya itu ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya apa aja? Ada tipe sederhana, ada tipe bentukan. Tipe sederhana itu tipe yang hanya satu nilai dalam satu variabel. Tipe ini merupakan tipe dasar yang sering digunakan program. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah tipe sederhana. Sedangkan tipe data bentukan itu gabungan dari tipe data sederhana tersebut. Nah, tipe data sederhana itu ada 5. Ada bilangan bulat, bilangan real, logika, karakter, dan string. Bilangan bulat itu bilangan yang dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan real itu bilangan koma atau bilangan pecahan. Misalnya contoh 2,5 atau 2/3 itu termasuk bilangan real. Ada lagi logika. Logika itu dikenal sebagai data boolean. Boolean itu mempunyai 2 nilai data, yaitu true dan false, benar atau salah. Yang keempat adalah karakter. Karakter itu dimulai dari abjad A sampai Z, kecil, A sampai Z besar, angka 0 sampai 9, sampai simbol khusus. Seperti ini. Jadi karakter itu semua yang ada, kalau kalian lihat di ketikan di keyboard HP atau laptop, itu semua yang ada di situ itu termasuk karakter. Dengan ada syaratnya, harus ada petik 1. Ya, karakter kosong atau 0 mempunyai panjang karakter 0 dengan bentuk karakter ini. Jadi di pemrograman juga bisa kita kasih karakter 0. Seperti ini, tidak ada karakter sama sekali bisa. Hanya digunakan tanda petiknya saja. Nah, terakhir, string. Tipe data ini merupakan deretan atau gabungan beberapa karakter. Jadi, misalnya kita mau membuat password. Password itu kan contoh ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama karakter ya, karakter yang ini ya, misalnya simbol. Misalnya kita membuat password seperti itu kan gabungan dari karakter-karakter kan. Nah, gabungannya itu menggunakan string, atau kita mau membuat nama misalnya Dea Agustiana, itu termasuk tipe datanya tipe data string. Jangan lupa dikasih tanda petik. Kenapa dikasih tanda petik 1? Karena ya, ini merupakan karakter atau gabungan karakter-karakter. Mengenal operator. Apa itu operator? Operator merupakan sebuah simbol operasi tertentu dalam melakukan sebuah operasi data. Simbol ya, simbol operasi tertentu. Operasi apa? Operasi perhitungan. Biasanya yang digunakan adalah operasi perhitungan atau operasi logika. Data yang dioperasikan oleh operator disebut sebagai operan. Jadi dalam operasi itu ada data yang disebut operan. Ada juga operator. Operator itu prosesnya, simbolnya. Dan ada juga operasi. Operasi itu hasil. Contohnya seperti ini. Di sini ada 12. 12 itu termasuk operan. Ada tambah. Tambah itu termasuk operator. 11 itu operan. Sama dengan operator. Dan 23 adalah operasi. 23 ini kan hasil. Hasil itu disebut operasi. 12 dan 11 itu data. Data yang kita masukkan. Yang kita masukkan itu termasuk data. Nah, ini termasuk operator yang akan dijalankan oleh si komputer, ini yang namanya operator. Nah, ini hasil operasi. Jadi yang menghitung ini semuanya komputer.
Ini contoh perhitungannya. Misalnya kita cuma masukkan data 12 dan 11 ini kita isi manual, makanya kenapa disebut operan. Operator ini sudah ada di dalam komputer, ini namanya operator. Nah, hasil ini operasi yang akan dihasilkan oleh komputer. Ini operasi ini dihasilkan secara otomatis dari otaknya komputer. Seperti itu ya. Operasi pada tipe data. Tipe data itu punya operasinya tersendiri. Untuk bilangan bulat ada operasi aritmatika yang berhubungan dengan aritmatika, matematika, tambah, kali, bagi, kurang, dan seterusnya. Dan ada operasi perbandingan, lebih, kurang, sama dengan, dan sebagainya. Bilangan real juga sama, ada aritmatika dan perbandingan. Bilangan logika ada AND, ada AND, NAND, NAND, OR, NOT, XNOR, dan XOR. Ini nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada juga karakter. Karakter itu hanya menggunakan perbandingan. Perbandingan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan itu perbandingan ya. Itu yang digunakan karakter. Ada juga string. String itu ada operasi penyambungan string, ada operasi perbandingan. Penyambungan string maksudnya itu nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya terbatas. Oke, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.